Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, jadi udah sampai di odd semester or semester ganjil. Jadi gitu ya. Jadi welcome my dear students for nursing student on fifth semester. So let me introduce myself. My name is Reza Dewinta, but you can call me Mem Atta or Miss Atta, never mind. Because of the rest, some people call me here still Miss. Even I've married, so it should be cool now. Pertama-tama mungkin teman-teman udah pernah ketemu mem atau bahkan mungkin belum tahu yang mana sih namanya mem Atta gitu kan ya, tapi nggak masalah. Jadi sekarang kita akan kenalan lebih dalam dulu. Pertama-tama mem minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua, karena mungkin ada yang suka dengan Zoom meeting, ada yang misalnya Google Classroom atau Google Meeting ataupun GoToMeeting, apapun itulah ya yang berbasis apa namanya ya, live gitu ya, live webinar. Percayalah mem akan melakukan itu kemudian gitu ya, akan nanti gitu, tetapi mem lebih memikirkan mahasiswa sih gitu. Jadi mem lebih memposisikan diri mem ketika mem menjadi mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya saya jadi mahasiswa, saya bakalan gerasa kerusuk banget gitu ya, karena saya tidak mempunyai persiapan yang lengkap gitu untuk menghadapi perkuliahan ini di tengah pandemi gitu. Apalagi saya kalau misalnya di daerah-daerah terpencil. Kalau saya harus menghabiskan banyak lebih apa ya, untuk lebih banyak effort gitu ya, untuk hadir di perkuliahan, tetapi mengorbankan banyak hal gitu ya. Jadi kayaknya mem belum bisa, lebih kasihan gitu dengan mahasiswanya, karena mahasiswa tidak menghadapi hanya satu mata kuliah, tetapi banyak sekali mata kuliah. Jadi I can imagine gitu ya, saya nggak bisa bayangin berapa besar kuota yang harus kalian siapkan untuk ini. Even meskipun our government, our institutions help you in sending you some money to buy any quotas, tapi ya I do believe gitu ya, saya lebih percaya bahwa setiap orang pasti punya dilemanya masing-masing gitu. Nah, bukan berarti gitu ya, bukan berarti ya kawan-kawan ya, ketika memberikan perkuliahan virtual dengan merecord atau merekam gitu ya perkuliahan, bahwa teman-teman tidak serta-merta apa ya, menyaksikan gitu ya perkuliahan ini. Jadi terserah gimana caranya, yang penting informasi ini bisa sampai ke tangan kawan-kawan gitu. Jadi jangan sampai berhenti gitu. Jadi kalau misalnya, oh mem saya nggak bisa lihat videonya nih karena masih buffering gitu, muter-muter, iya nggak apa-apa gitu. Jadi tanyain sama temennya, komunikatif lah. Jadi teman-teman yang misalnya kalian punya grup kelas, teman-teman yang tinggal di Pontianak atau yang bisa berkesempatan datang ke kampus, atau berkesempatan datang atau di rumahnya dia punya wifi or something like that, so they can access our subject right now. Please tell others gitu ya, tolong beritahu temennya apa aja sih yang terjadi di pertemuan kita pada hari ini. Nah teman-teman, seperti biasa gitu ya, di dalam perkuliahan itu pastilah kita membahas beberapa hal gitu kan, membahas beberapa hal yang harus mahasiswa lewatin. Jadi teman-teman, I would like to check again. Jadi baru dapat infonya gitu ya tentang ini. Jadi nanti mem akan sharekan what is that, the lesson plan. Jadi akan dibagikan lesson plan-nya, tapi because I have 22 ya SKS di semester ini, jadi ya a little bit apa ya, longer lah ya untuk memberikan gitu ya IPS ke teman-teman, karena juga baru dikasih materinya. Jadi I will prepare for that one. Nah, teman-teman, di perkuliahan MEM ini tidak perlu menjadi superior, tidak perlu menjadi wah, I can do everything gitu kan. No, gitu ya. Jadi, teman-teman cukup kooperatif gitu ya, cukup kooperatif dan be yourself. Please be yourself. Please let me know what happened in your life. Misalnya teman-teman facing the obstacle during this learning, misalnya teman-teman mengalami kendala gitu ya dalam mengakses pembelajaran ini, please let me know. Jangan hanya temennya yang tahu. Jadi mem juga tahu what happened with you. Misalnya ada kendala apa gitu kan, sehingga mem bisa menotis gitu ya, menotis mahasiswa-mahasiswa mana yang gitu mengalami kendala gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah
mendaftarkan dirinya di Edmudo ya. Jadi kita akan mengontrol perjalanan kelas kita itu di Edmudo gitu ya. Jadi everyone should has the Edmudo. Jadi kalau misalnya HP-nya nggak nanggar untuk download Edmudo di Play Store, it doesn't matter, itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman boleh loginnya bebas aja di web gitu ya. Jadi nggak punya aplikasinya juga nggak masalah, yang penting bisa login. Jadi teman-teman bisa download ya Edmudo itu di Play Store. Oke. Terus teman-teman yang sayangi, perkuliahan itu membutuhkan keterampilan dan kerajinan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kerjaannya oke, tapi nggak terampil, maksudnya kayak begini, yang paling penting itu dalam hidup itu adalah soft skill. Jadi hard skill tuh doesn't really important lah ya, nggak terlalu penting. Tapi yang paling penting itu adalah soft skill. Bagaimana teman-teman memformulasikan English for Nursing ini ke dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. I can control you, nggak bisa mengontrol kalian. Jadi hari ini harus bahasa Inggris kayak gini, nggak bisa. Tetapi itu berdasarkan your anxiety gitu lah ya, kesadaran teman-teman sendiri, your awareness about English for supporting your a profession as a nurse gitu. Jadi kenapa demanding banget English untuk nurse ini kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ketemu temennya di kampus, atau misalnya if you are chatting in a WhatsApp group something like that, please use English itu to support yourself. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tolong tanyakan di Edmudo, semuanya terbuka lebar. Dan kalau misalnya teman-teman juga, I feel saya nggak comfort mem gitu ya, kalau mau cerita langsung di Edmudo, boleh nggak WA mem langsung? Boleh ya, silahkan WA mem di nomor WA, atau misalnya mau nge-email juga boleh. Nah, nanti semua penugasan itu harus rapi ya. Semua penugasan itu harus rapi. Rapi dari mananya? Rapi dari tatanannya, dan juga rapi dari penamaan tugas itu sendiri. Jadi kadang-kadang mahasiswa, mem kok nilainya saya nggak ada ya gitu, tapi sampai hari ini nggak ada sih. Kayak begitu ya. Karena mahasiswa-mahasiswanya alhamdulillah mendengarkan nasihat ketika mem sampaikan gitu nasihatnya ya. Jadi ketika dikasih tahu kayak gini kak, bang gitu, buat nyimpan pembelajarannya, mau nyimpan tugasnya, jadi semuanya rapi banget nyimpannya, jadi nggak ada yang sampai kececeran tugasnya. Oke, jadi kedepannya teman-teman juga harus kooperatif bertanya gitu ya. Oke, welcome to my class. Hope you enjoy this class ya. Sampai 1 semester ke depan, 6 bulan ketemu sama mem ya di English for Nursing. Harus santai, slow, nyantai aja, nggak usah sampai stres gitu ya. Aduh, buset dah, ini mata kuliah bahasa Inggris gimana nih gitu kan. Nggak usah panik gitu ya. I am your friends. Jadi mem adalah temannya kalian. Jadi ya, please let me know everything happen in your life. Termasuk ini ya, terkait dengan pembelajaran ya. Oke. Jadi this is our first unit, is about reading a letter from hospital. Jadi it's all about hospital. Jadi apa aja sih yang ada di hospital gitu ya. Jadi memulai dengan reading a letter from hospital. Jadi reading a letter tuh apa? Membaca surat gitu kan, membaca surat atau misalnya memo gitu ya, dari dokter atau dari siapa aja, atau misalnya ada record dari patients yang datang dari the other hospital into our hospital. Jadi what is that? Give our best response to that letter, gitu ya. So I would like to give you a short introductions of this unit. This unit develops learners' ability to read and understand the letter about going into hospital for an operations. Jadi teman-teman harus ngerti gimana caranya baca surat. Itu misalnya untuk pasien yang mau operasi, mau mengalami tindakan apa-apa aja gitu ya. Misalnya ada harus nyiapin ini, pasiennya nggak boleh makan ini gitu kan. Jadi you have to gitu ya, have to read and understand the letter gitu ya, related to the patients. And the second one is they will learn important new vocabularies related to hospitals, then use a range of reading strategies to elicit the main points and then specific information from the letter. They will use the letter to identify places on the site map of a hospital. Jadi kalau misalnya di hospital yang gede-gede pasti ada site mapnya gitu kan. Jadi kadang-kadang site map itu membingungkan juga gitu buat visitors gitu ya, buat para pendatang dan buat keluarga pasien yang memang sebenarnya ya I don't really know about the
hospital gitu kan. Jadi gimana caranya kita sebagai nurse atau orang yang bekerja di hospital can help the others or the other visitors of the others patients families to read the site map of our hospital. And then they will also practice using can to express permissions. Jadi ada four gitu ya. Jadi ada 4 yang akan kita dapatkan pada unit pertama ini. Oke, mudah banget, mudah deh, percayalah. Terus ini aims-nya dari pembelajaran ini adalah to develop learners reading skill in the context of reading a letter from hospital in order to understand the general message and to obtain specific information such as dates and times, to build learners' vocabularies related to the hospitals, to develop learners' understanding of what happened when you have an operations, to build learners' confidence in reading sat map of hospital in order to find their way around. Nah, kakak-kakak dan abang-abang yang mensayangi, jadi bahasa itu adalah apa ya? Bahasa itu adalah kebiasaan gitu ya. Bahasa itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kebudayaan gitu. Jadi misalnya if you don't practice your English in daily routine, in daily life, jadi teman-teman tidak bisa meningkatkan gitu ya kemampuan bahasa Inggrisnya, pasti akan hilang kayak gitu. Jadi makanya gitu di dalam di dalam zona kerja gitu ya, di dalam tempat kerja gitu, apalagi sekarang peluang kerja menjadi nurse itu sangat luas. Jadi bukan hanya di Indonesia, but you can find any jobs abroad, something like Japan, Australia, something like that. Jadi ada beberapa artikel yang membaca yang benar-benar butuh tenaga nurse banyak sekali. Jadi if you are master English gitu ya, jadi mungkin ada keterampilan lain gitu ya yang teman-teman punya yang bisa mensupport kemampuan kawan-kawan sebagai profesional kayak begitu ya. Nah, these are the objectives of this unit. Jadi pada akhir unit ini kawan-kawan diharapkan bisa read a letter from hospital, find days, times, and important information in a letter, read a map of a hospital, learn new words about hospital. Jadi aduh mudah banget gitu ya, mudah banget ini dikerjakan gitu ya, kayak pelajaran anak-anak SMP ini ya. Mudah. Jadi gimana apa yang nggak mudah itu gimana caranya nanti mentransformasikan gitu ya pengetahuan di dalam dunia nursing kepada orang lain. Itu yang mungkin akan kita banyak pelajari di sini ya, bagaimana menyampaikan public speaking yang baik gitu ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak ya? Oke. Jadi this one is activity 1. Jadi look at these pictures. Write the new words and make sentence each. Jadi teman-teman lihat, coba ya. Jadi bukan tugas, jadi buat ini ya. Teman-teman harus tulis ini di Edmodo aja, biar Mem tahu kalau kawan-kawan udah udah menyaksikan videonya dan udah belajar kayak gitu ya. Jadi ini bukan Mem ada nilai nggak, Mem harus dikumpulkan nggak, ini harus ada namanya nggak gitu ya. Cuman untuk memenuhin Edmodo aja gitu. Jadi Edmodo itu simpelnya seperti kayak Facebook gitu ya kawan-kawan. Jadi Facebook itu misalnya salah satu ada ngeposting gitu kan, jadi semuanya bisa komen what happened with the post gitu ya. Jadi teman-teman nanti Mem akan post gitu ya di ini materinya. Kemudian kawan-kawan tolong share gitu ya, tolong share jawaban-jawabannya tentang apa aja. Jadi for example number one ini gambar tentang apa gitu ya. Number 2 nih gambar tentang apa? Tinggal diisi ya di sini ya. Oke. Nah, seterusnya ini read this letter. Jadi I got this letter from web gitu ya. Jadi it's a quiet helpful lah ya untuk kita sebagai beginner gitu ya, kayak membaca letter kayak gimana gitu kan. Jadi di sini kita bisa lihat ada NHS Hospital. Jadi kita bisa do believe that NHS gitu ya, hospital is the name of the hospital. I don't know what the abbreviation stand for. So this is the telephone numbers 01-222 itu ya, 4444 and 3. Terus kita bisa lihat, Dear Mrs. Osman,
Your operation is on Monday, 14 January. Please go to B ward at 12:30 p.m. Your consultant is Mr. Hamilton. Jadi kita bisa lihat di sini siapa yang mau operasi, gitu kan? Kita bisa lihat siapa. Dear Mrs. Osman. So Mrs. Osman it would like going to have an operations. So kapan operasinya? Tuh ada kata-katanya tuh Monday, 14 January. Please go to B word. What is word? Jadi go directly to your what's that dictionary ya. Lihat kamus kalau nggak tahu ya. Jadi ini apa? Nanti kalau menjelasin semua, teman-teman nggak perlu latihan dong nih. Nah, ya jadi tolong lihat perlahan gitu ya. Kerja bareng-bareng boleh nggak mem? Boleh. Jawabnya satu-satu boleh nggak mem? Boleh ya. Jadi ini cuma hanya untuk warming up aja, bukan tugas-tugas yang gimana gitu. Gila amat ya. Masa satu first meeting udah ada tugas. Minum dulu ya. Belajar boleh sambil makan sambil minum gitu ya. Kalau ada bakso kirim. Kalau ada bakso dikirim. Jangan makan sendiri dong. Oh, tapi mem nggak kelihatan sih kalau ada yang makan bakso ya. Lanjut, jadi you can have a light breakfast at 7:30 a.m. and have water up to 1:15 a.m. Please do not wear jewelry or makeup. You will need to bring your slippers and dressing gown. So, jadi kita di sini dapat informasi lagi. Kita bisa tahu bahwa dia harus breakfast yang light banget di jam 7:30 AM atau PM harus sudah tahu ya. IM itu untuk pagi, PM itu untuk malam gitu kan. Habis itu dia boleh minum sampai jam 10 sampai 10-15 doang gitu ya. Dan banyak lagi informasi yang lainnya teman-teman harus bisa tahu ya. So what is jewelry or makeup? What is lip slippers and dressing gown? Enggak mungkin nggak tahu ya. Terus please contact the above number to confirm your bath for this date as soon as possible. Yours sincerely, Jen Manning, Secretary. Jadi so there are many information that we can get from this letter. So the name of the patients, the name of the consultant, the name of the secretary of the hospital, and there are many others information that we can get. So if we are a nurse gitu ya in that hospital, jadi kita harus bisa ya untuk memformulasikan atau mendapatkan informasi dari letter-letter tersebut. Jangan sampai nggak bisa. Aduh, astagfirullahaladzim, itu terbahaya ya pasiennya, jadi nanti auzubillahi ya, kalau misalnya ada kesalahan gitu ya dari tenaga medis pasti menjadi malpraktek gitulah ya. Jadi teman-teman, kamu harus percaya bahwa menjadi seorang nurse itu is not a job gitu ya. Itu bukan sebuah gurauan, candaan gitu ya, itu bukan main-mainan gitu ya. Itu adalah hal yang paling mendasar dimana semua orang lay down gitu ya kepada kawan-kawan semua. Pasti semuanya nanyanya ke nurse gitu ya. Gak mungkin kita ketanyanya sama dokternya kan belum tentu standby di rumah sakit. Kalau pasti suster gitu kan. Nah, ini enggak boleh, ini enggak, suster tolongin ini. Paling sering tuh kalau dari rumah sakit tuh jarum infus ya, sering melenceng lah, masuk darah lah kemana-mana gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang untuk anak-anak gitu ya, itu pasti harus lebih strong. Oke. Jadi teman-teman pelan-pelan belajarnya ya, masih awal nih, masih pertama kali meeting gitu ya, jadi mungkin masih fresh banget otaknya. Jangan terlalu akrab sama bantal karena udahlah COVID gitu ya, teman-teman di luar lagi hujan juga kan, di kampusnya lagi hujan, mungkin di daerah teman-teman juga lagi hujan atau gimana nggak tahu juga mem. Dibanyakin olahraga gitu ya, olahraga yang seminim mungkin gitu ya, bukan yang berlebihan ya, tapi yang seminim mungkin tapi konsisten gitu setiap hari gitu. Gimana caranya mem? Kalau ini ya paling enggak muter-muter di rumah, ataupun misalnya masak-masak juga udah buat beringat gitu ya. Terus jangan lupa bawa this one, itu is very important for you guys, the juice and something like that. Itu makan sayur gitu lah ya. Jangan sampai nggak ada kok coronavirus, is kind of bullshit. Oh my god, nggak percaya deh mem kalau misalnya masih ada mahasiswa kesehatan atau praktisi kesehatan yang didn't believe gitu ya with this coronavirus gitu ya. Corona is among us gitu ya, ada di sekitar kita, jadi please be aware.
Nah, di sini juga kawan-kawan, jadi ada tulisan warning ini kan, yang warna kuning yellow gini. Jadi mem bilang, you have to write your answer in Edmodo textbook discussion to prove you are engaging with this lecture. Artinya, teman-teman harus tulis gitu ya, respon-respon dari activity-activity ini, pilih yes or no. Kayak tadi tuh kan gambar tadi, pilih kasih jawaban gitu ya di kolom-kolom komen di dalam Edmodo. Jadi harus dikasih tanggapan ya semuanya ya, karena memang belum kenal nih teman-temannya ya. Jadi nanti memang akan lihat satu-satu formnya ya, nggak tahu orangnya yang mana. Aduh, sedih banget ya. Jadi the letter tells Mrs. Osman where to go for her operation, yes or no? Oke, jadi pilih yes or no. Mrs. Osman can find information in the letter about what to take to hospital, yes or no? Mrs. Osman can eat a big breakfast in the morning, yes or no? Mrs. Osman needs to fund the hospital. Jadi please gitu ya, it is a very easy to be done. Mudah banget. Terus yang the fourth activity adalah use can or cannot atau can ya. Jadi bisa atau nggak bisa. Jadi dari informasi tadi bisa nggak si Mrs. Osman? She can drink, she can eat, she can water in the morning, so and then she can have makeup on her face. Jadi bisa nggak bilang can or cannot gitu ya, bisa nggak dia minum, bisa makan nggak gitu ya, dan seterusnya. Nah ini kawan-kawan, ini akhirnya di tengah malam ini mem ngerjain ini, ngerjain bagian map ini ya. Itu cari yang paling mudah banget gitu ya, jangan misalnya kita lihat map itu tadi yang jelimet-jelimet gitu kan, nggak mungkin lah bisa ditampilin di PowerPoint, kapan penuh PowerPointnya itu nggak kelihatan. Jadi alhamdulillah di jam setengah dua malam gitu ya ketemu ini the map gitu ya, the hospital map of MHS Hospital. Alhamdulillah akhirnya itu ya kan, lihat deh pengorbanan dosennya aja sampai malam-malam bangun buatin bahan ajar gitu kan untuk mahasiswanya. Jadi masalah mahasiswanya nggak belajar bener-bener kan, jadi harus belajar benar-benar sehingga semuanya bermanfaat dan semuanya barokah. Oke ya. Jadi ini look at the map of the hospital. So this is the map, itu peta ya. Ini peta. So we can see the antenatal clinic, the maternity service, the accident emergency, and then main car park, outpatients, minor injuries, C ward, A ward, main hospital wards, and B ward. So minor injuries car park and something like that. So we have two car park here, and the road, the three types of road name here is Dorian Way, and second and Manor Road, and the third is Monks Park Avenue. So we have circle here also. So the blue colors here to describe gitu ya, describe tempat-tempat apa aja yang ada di dalam hospital ya. You can see here. So after you look at the map, please give what's that? The make no. Itu yang ini ya. Itu yang di gambar pertama ya, activity 1 itu nanti kawan-kawan belajar buat itunya juga, buat buat apa, sentence atau kalimat gitu ya. Oke, jadi mudah banget kan teman-teman. Jadi kayak gini aja pertemuan pertama kita about hospital kayak gitu. Jadi nanti kedepannya baru bukan kedepannya ya, dari sekarang juga udah mulai harus prepare, harus udah pelan-pelan yang ngumpulin vocabularies related to the nursing life gitu ya. Jadi berkaitan tentang nursing itu apa aja. Nah nanti di mata kuliah ini kita juga akan membahas jurnal tentang nursing gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, don't worry a lot. So banyak deh yang bisa kita ini ya pelajari. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu. Itu nanti akhirnya kita bisa kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Thank you very much for having me for first meeting. See you in the second meeting. Please watch this video until end. Hope you in the very good situation, nggak kurang satu apapun. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Jangan
jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada mem apabila tidak mengerti. Jangan limpahkan, ingat satu hal, jangan limpahkan semua hal urusan itu kepada CP atau penanggung jawab perkuliahan. Jadi kalau misalnya itu permasalahan Anda, tolong tanyakan sendiri kepada dosennya. Jadi jangan semuanya tolong dong tanyakin. Gila banget. Aduh, kesian CP-nya ya. Aduh, kesian banget. Makasih sudah menghubungi mem dan bersemangat untuk menghadapi perkuliahan ini. Jangan lupa kirimin student form, jadi biar tahu yang mana wajahnya. Terserah mau pakai foto apa, yang penting mem bisa acquire itu adalah mahasiswa mem gitu. Mau formal atau nggak formal terserah. Terus apalagi ya, terus jangan lupa absen ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Tolong kalau misalnya kawan-kawan udah berkomen di Edmodo, tinggal di screenshot aja di laptopnya, terus diupload di bukti tentang unitnya itu di dalam Google Form-nya. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bye-bye.